Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita sepanjang minggu yang telah berlalu. Saya percaya bahwa saudara telah diberkati oleh Tuhan, sehingga pagi hari ini kembali kita ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ini dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya percaya saudara menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segera kita akan memulai acara ibadah kita pagi hari ini. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 105 berkata demikian: bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, berbanggalah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita ingin mencari Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita berdiri dan kita akan habiskan ibadah kita di dalam permintaan doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini, oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang telah kami alami dalam hidup kami tiap-tiap waktu. Allah begitu cakap memberkati kami, sehingga saat ini kami ada di tempat ini untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami percaya bahwa ibadah kami pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, baik kami yang ada di gereja ini maupun umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa berkat Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau habiskan ibadah kesucian pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah akan dipimpin oleh Nyonya Kapten. Saudara diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan bagi kita untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan dalam acara ibadah kesucian pada pagi hari ini. Walaupun kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, namun saya percaya hal ini tidak membuat iman kita undur dari Tuhan. Kita tetap setia memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan kor yang mengatakan, begitu jauh barat dan timur yang menghapuskan segala dosa. Oh,
agar kita tetap mengikut Yesus apapun keadaan kita saat ini. Saya mengundang kita bersama-sama untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Pujian ini Bapa, yang menjadi satu ungkapan hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Engkau. Oleh karena kasih-Mu yang terbukti sampai hari ini, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami umat-umat-Mu sedang memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun ada di antara kami yang harus beribadah di rumah masing-masing, dan juga bagi kami yang ada di rumah Tuhan pada saat ini, kami percaya bahwa masing-masing kami diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau kami dapat melewati setiap hari dengan adanya pandemi COVID-19 yang bersama-sama sedang kami alami saat ini. Namun tidak membuat iman kami undur daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan teguhkan iman kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan berkati kami masing-masing. Dan kami boleh melihat Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh kuat sehat semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kami dimanapun kami berada. Secara khusus Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing,
Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan melalui nyanyian nomor 331. Nyanyian nomor 331, berpegang pada perjanjian Rajamu. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang sedang kita alami saat ini, kita percaya bahwa masing-masing kita ketika kita berpegang pada Raja kita yaitu Yesus Kristus, maka kita percaya bahwa kita dikuatkan, kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Pujian nomor 331. Kita akan mempersiapkan hati kita, pemikiran kita untuk ditaburi oleh firman Allah yang tentunya akan menjadi landasan hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Bertindak
dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena masih ada kesempatan yang indah bagi kami pagi hari ini untuk datang memuji Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini. Dan saat ini kami akan mempersiapkan hati kami, pemikiran kami untuk membaca dan merenungkan bagian firman. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Tuntun kami agar kami dapat mengerti dan memahami tentang bagian-bagian firman. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkatilah persiapan hamba. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara sepanjang minggu yang saudara jalani, saudara telah diberkati oleh Tuhan sampai dengan saat ini. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Lembaga Kitab memberi judul Keselamatan yang Besar. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah menentukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan bagian firman Tuhan ini, tentu kita terlebih dahulu mengetahui siapa penulis dari kitab Ibrani ini. Siapa sesungguhnya penulis dari kitab Ibrani ini, saudara? Dan ada beberapa nama yang mungkin merupakan penulis dari kitab Ibrani ini. Ada yang mengatakan bahwa Pauluslah yang menulis. Ada yang mengatakan bahwa Barnabaslah yang menulis. Ada yang mengatakan Lukaslah yang menulis. Ada pula yang menyampaikan Apoloslah yang menulis kitab Ibrani ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang jelas saudara sekalian, bahwa penulis kitab Ibrani ini tidak disebutkan siapa penulisnya yang sesungguhnya. Kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini, tidak ada dicantumkan siapa penulis dari kitab Ibrani ini. Walaupun ada orang yang berprediksi bahwa Pauluslah yang menulis, Barnabaslah yang menulis, Lukas atau Apoloslah yang menulis. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini tidak disebutkan siapa penulisnya. Dalam judulnya pun di sepanjang surat ini tidak disebutkan siapa yang menuliskannya, walaupun dia adalah seorang tokoh yang terkenal, saudara sekalian. Dan di akhir bagian firman Tuhan kitab Ibrani ini diakhiri dengan kata salam hangat. Saudara bisa membuka dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-24. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya beri tema renungan kita ketidaktaatan. Pada ayatnya yang kedua, sebagai ayat
perenungan kita pada pagi hari ini. Bisa dikatakan sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ketidaktaatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua tindakan yang kita lakukan pasti mendatangkan konsekuensi atau dampak dari apa yang kita lakukan. Ya. Ketika kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka konsekuensi atau dampak dari tindakan itu akan kita terima dalam hidup kita sendiri. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, demikian halnya ketaatan pada perintah Tuhan. Alkitab mengingatkan kita pada bagian ini, ketaatan dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal yang akan kita terima ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan tentu saudara mengetahui tentang cerita Yunus. Yunus adalah salah satu cerita dalam Alkitab yang sangat-sangat aneh. Ya. Ini merupakan satu gambaran anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, ketika ia diperintahkan untuk pergi menyampaikan cerita firman Tuhan atau menyampaikan Injil Kristus, dia lari dari panggilan itu. Ini merupakan salah satu gambaran hamba Tuhan yang tidak taat dan berusaha melarikan diri dari kehendak Allah. Di dalam pelariannya ini mengakibatkan munculnya berbagai konsekuensi atau dampak dari apa yang ia lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, timbul pertanyaan saat ini. Apa yang kita terima ketika kita hidup dalam ketaatan dan ketidaktaatan kita? Apa yang akan kita terima ketika kita hidup dalam ketaatan dan ketidaktaatan? Ada 3 hal, saudara sekalian, yang perlu kita renungkan. Yang pertama, ketaatan menentukan hidup dan matinya manusia. Yang pertama, ketaatan menentukan hidup matinya manusia. Saudara membuka kitab Roma pasal 5 ayat 19. Di sana dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, dan demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Jelas bagian firman Tuhan ini, saudara sekalian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua menjadi orang berdosa. Ketika kita tidak taat pada perintah Tuhan, ketika kita tidak taat kepada kehendak Tuhan, maka kita akan menanggung resiko dari apa yang telah kita lakukan. Demikian pula ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kehidupan dan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketaatan menentukan hidup matinya manusia. Yang kedua, saudara sekalian, percaya tanpa ketaatan tetap binasa. Yohanes pasal 3 ayat 36. Di sana dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada Anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan hukuman Allah tetap ada di atasnya. Barang siapa percaya kepada Anak, kepada Yesus Kristus, ini janji Tuhan bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal yang tentunya Tuhan sediakan bagi kita. Ini janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Jaminan atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita taat pada perintah Tuhan, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal. Sebaliknya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, apa yang akan kita terima adalah hukuman yang akan kita terima
ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Berarti sangat-sangat penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya memiliki hidup taat kepada Tuhan, mentaati perintah Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara sekalian, ketidaktaatan membuat kita gagal mendapatkan janji Tuhan. Ketidaktaatan kita membuat kita gagal mendapat janji dari Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 6 di sana dikatakan demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus miliki sebagai anak-anak Tuhan, karena firman Tuhan katakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saya percaya saudara tetap taat pada perintah Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki ketaatan itu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan apa perintah Tuhan yang harus kita taati dalam hidup kita? Apa perintah Tuhan yang harus kita taati dalam hidup kita? Ada 3 hal, saudara sekalian. Yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita sebagai perintahnya yang perlu kita taati dalam hidup kita adalah mengasihi Tuhan dengan sesama. Perintah yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Lukas pasal 10 ayat 27 di sana dikatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga merupakan perintah Tuhan untuk kita agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan saja hanya dalam gereja kita, tetapi orang lain pun perlu kita kasih, karena ini perintah Tuhan atas hidup saudara dan saya. Mengasihi Tuhan dan sesama. Ini perintah yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang harus kita taati adalah hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Markus pasal 1 ayat 15 bisa dikatakan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hidup dalam pertobatan. Ini perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama, Tuhan bilang kita harus bertobat, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita dari kehidupan dunia ini, dan kita mau berbalik dalam kehidupan yang baru, lebih dekat dengan Tuhan. Bertobat. Dan hal yang terakhir yang Tuhan perintahkan bagi kita adalah bersaksi pada semua orang tentang Kristus. Tugas yang berat yang tentunya saudara dan saya harus lakukan. Bersaksi pada semua orang tentang Kristus. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tugas dan tanggung jawab saudara dan saya. Tuhan katakan pergilah. Satu perintah yang Tuhan berikan bagi kita, agar kita pergi menyampaikan Injil Kristus melalui kehidupan kita, di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun kita berada. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita, agar kita bisa menjadi saksi Kristus. Mungkin dalam pekerjaan, dalam tugas kita, pendidikan kita,
kita harus bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda orang beriman adalah orang yang taat pada perintah Tuhan, yang mengimaninya, dan orang yang selalu mengasihi Tuhan dan taat pada perintahnya. Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa melakukan, dialah yang mengasihi aku. Saya percaya saudara memegang janji firman Tuhan. Kita mau mengasihi sesama, kita mau mengasihi Tuhan dalam diri kita. Sebagai kesimpulan dari renungan ini, ketaatan menentukan hidup mati manusia. Tetap percaya dan taat pada perintahnya, dan ketaatan membuat kita gagal mendapatkan janji Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam pertobatan, bersaksi pada semua orang. Itu tugas saudara dan saya. Tidak ada keselamatan tanpa ketaatan, dan ketidaktaatan menuntun kita pada kebinasaan yang kekal. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saya percaya walaupun saudara beribadah di rumah, saudara tetap memiliki ketaatan untuk terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam hidup saudara masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dunia boleh berubah, semua akan lenyap, apapun yang akan terjadi. Tetapi kita percaya sabda yang baru kita dengarkan tadi akan tinggal selamanya dalam hidup kita, karena kita memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menyanyikan pujian, nyanyi nomor 344. Ayat 1 dan ayat yang keempat. Pagi hari ini kita akan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang tergabung di Koros 1, dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita,
pelayanan bala keselamatan. Namun sebelumnya, saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan semua aku serah, semua aku serah. Sesudah itu, Obser pemimpin akan berdoa dan juga sekaligus menutup kebaktian pada pagi hari. Akhirnya segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dalam acara ibadah kesucian pagi hari ini. Kami dapat mengagungkan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan berita firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Saat ini hamba-Mu memohon berkat Tuhan untuk kehidupan setiap umat-umat-Mu sepanjang minggu yang berjalan ini. Tentu mereka akan melakukan setiap aktivitas mereka, kegiatan-kegiatan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, perkuliahan mereka. Kami percaya bahwa setiap umat-umat-Mu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan, diberkati dalam pekerjaan mereka, diberkati dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu kemanapun mereka pergi, ketika melakukan pekerjaan mereka, baik yang jauh maupun yang dekat, Tuhan lindungi mereka, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa, sehingga mereka tetap kuat dan sehat, dan dapat melakukan setiap aktivitas pekerjaan mereka dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk setiap pelayan kami yang ada di tempat ini, baik pelayanan kami yang ada di Gor 1 Surabaya ini, maupun pelayanan Tuhan yang ada di Panti Asuhan Immanuel Katotan, di Matahari Terbit, di Rumah Sakit William Booth Surabaya, di Stikes. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Semua pelayanan ini kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan ini. Berkatilah semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang tentunya melakukan tugas dan pelayanan mereka. Beri mereka kuat, sehat selalu. Kami juga berdoa memohon berkat-Mu untuk pelayanan bawa keselamatan di seluruh dunia. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, dimanapun mereka berada saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan bertindak di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Kau hentikan COVID-19 ini, sehingga kembali kami dapat beraktivitas dengan baik, dan perekonomian bangsa dan negara kami kembali pulih dengan baik. Tolong kami Bapa, kasihanilah kami. Engkau melihat kerinduan setiap umat-umat-Mu. Tentu mereka juga rindu untuk selalu datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Tetapi oleh karena keadaan dan kondisi yang sedang kami alami di tempat ini, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umat-Mu. Tuhan ada di sana menopang hidup mereka dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami yang indah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang minggu ini. Kiranya kami dipimpin dan dipelihara
oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Berilah berkat-Mu, Allah. Berilah berkat-Mu, Allahku, dan